Oke. Bu, tapi minta maaf kami ya Bu ya, mohon maaf Bu. Siap. Oke, nggak apa-apa, lanjut Bu Jarita. Oke. Saya mulai ya. Jadi malam hari ini kita mengikuti pertemuan yang sudah berjalan di mata kuliah yang lain, yaitu pertemuan kelima. Ya, di pertemuan kelima ini saya mau menyampaikan materi. Sebentar ya, saya share materinya lewat WA. Jadi masing-masing bisa melihat dari sana. Tadi sebenarnya saya mau share screen, cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba saya keluar, hilang arah gitu. Ya, oke. Nah, itu sudah saya share materinya terkait dengan teori belajar. Sebelum kita masuk ke teori perkembangan bahasa atau teori literasi pada anak usia dini, jadi saya mau menjabarkan apa itu teori belajar dalam pendidikan anak usia dini. Terdiri dari behavioral learning, teori kognitif, cognitive learning theory, kemudian yang terakhir itu adalah social learning theory. Nah, teori belajar ini tidak terlepas dari hakikat anak usia dini. Kita tahu bahwa hakikat anak usia dini itu sudah menjadi rumah kita, sudah menjadi bagian dari aktivitas kita sehari-hari. Yang mana hakikat anak usia dini ini merupakan sebuah kelompok manusia. Manusia berarti manusia itu berarti mempunyai kemampuan berpikir. Jadi berbeda ya dengan dikategorikan binatang. Kalau binatang hidup tapi tidak mempunyai kemampuan berpikir, jadi tidak punya pikiran itu kalau binatang. Sedangkan kalau manusia itu mempunyai kemampuan yang berpikir, makanya dikategorikan sebuah kelompok yang berada pada sebuah proses pertumbuhan. Jadi yang namanya tumbuh itu ketika dia bisa lahir, dia telungkup, kemudian berangsur dia menjadi duduk, kemudian setelah duduk dia dia merangkak, setelah merangkak dia tertatah-tatah ya, berdiri, itu yang dinamakan pertumbuhan. Yang tadinya dia tidak bisa berjalan, kemudian dia bisa berjalan. Kemudian di perkembangannya itu yang tadinya dia tidak bisa membaca jadi bisa membaca kalau di perkembangan bahasa. Kalau di perkembangan motorik kasarnya dia melompat, motorik halusnya dia menulis, meraba, menggabungkan benda-benda lospat dan lain sebagainya. Itu yang dikategorikan perkembangan. Nah, ini semua tidak terlepas dari hakikat anak usia dini atau ranahnya anak usia dini ya. Usia dini yang kita hadapi itu biasanya usia 4 sampai 5 tahun atau 5 sampai 6 tahun. Nah, kemudian ya bisa dikategorikan usia 0 sampai 6 tahun ya. Dan kemudian bisa juga dikategorikan 5 sampai 6 tahun, tergantung teori siapa yang kita pakai. Ini usia 0 sampai 6 tahun ini saya buat berdasarkan teori umum. Jadi masing-masing pendapat berbeda-beda. Gitu ya, masing-masing teori orang berbeda-beda. Kemudian pada masa ini anak mulai mengekspresikan kebiasaannya dan kecerdasannya dalam aktivitas atau dalam kreativitas ya, dalam kreativitas sehari-hari, dalam aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi, yang cukup besar, sehingga dalam aktivitasnya itu, dalam rasa ingin tahunya itu sangat disalurkan atau sangat diapresiasikan melalui kegiatan bermain dan berimajinasi dalam kegiatan sehari-hari. Nah, hal ini tidak terlepas dari aktivitasnya, yang mana aktivitasnya itu bisa dilewati atau bisa dilakukan dengan sekolah ya, kemudian ngaji sore atau sekolah ikro ya, kemudian nanti les di rumah dengan guru privatnya gitu. Kemudian dibantu lagi nanti dengan pola asuh orang tua atau parenting atau orang tua atau keluarganya, ayah, ibu, abang, kakak dan lain sebagainya. Jadi kreativitas dalam aktivitas anak usia dini ini mulai dari dia bangun sampai dengan dia tidur kembali, tidur lagi gitu ya. Jadi setelah terhentinya aktivitasnya maka dia tidur. Jadi ada istilah anak usia dini ini nggak ini ya, nggak capek gitu, main terus ya, karena itu memang ranahnya, itu memang dunianya. Nah, itu memang hakikat anak usia dini. Nah,
terlepas dari hakikat anak usia dini itu, masuklah dia ke dalam teorinya, teori belajarnya, teori belajar anak usia dini tadi. Nah, teori belajar anak usia dini ini saya jabarkan secara umum, ya. Kalau secara khususnya bisa kita kaitkan kepada anak usia dini yang ada di lembaga kita. Yang pertama itu adalah behavioral learning theory, ya. Nah, behavioral ini berkaitan dengan perilaku anak, perilaku atau tingkah laku. Jadi perilaku ini mulai dari anak usia dini sampai sekarang itu sangat sangat memang masih ada. Contohnya saya mengambil contoh itu untuk orang dewasa seperti kita ini, perilaku itu masih saja dibahas. Contohnya di dalam ujian CPNS itu ada namanya ujian perilaku. Itu ada namanya ujian perilaku. Jadi di dalam ujian CPNS itu ada namanya ujian perilaku. Nah, disitulah kita bisa mengetahui perilaku kita atau tingkah laku kita yang bisa kita jawab melalui soal-soal tadi itu, ya. Jadi behavioral learning ini merupakan teori perilaku. Kalau kita anak usia dini, berarti perilaku anak usia dini yang merupakan yang merupakan uwejangan kita atau pekerjaan kita sehari-hari yang kita hadapi, ya, anak usia dini. Oke. Nah, apa sih perilaku belajar? Teori belajar dalam perilaku ini yang merupakan adalah konsep atau sesuatu yang berfokus pada bagaimana si anak belajar, pada bagaimana tingkat perkembangan proses belajarnya. Kemudian behaviorisme ini berfokus pada gagasan, ya, gagasan bahwa semua perilaku dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sekitar, interaksi dengan lingkungan sekolah, gitu, ya. Nah, kemudian dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perilaku, ya, bentuk perilaku yang didalami atau yang terdapat di dalam aspek-aspek belajar anak atau siswa. Kemudian hal ini mempengaruhi tingkat kemampuan untuk bertingkah laku, untuk dapat melakukan tingkah laku yang baik atau tidak dengan cara merespon. Artinya, tingkah laku di sini bisa saja dilihat dari respon si anak melihat proses kita atau menanggapi respon kita. Kemudian sebaliknya, kita juga bisa melakukan hal tersebut kepada anak, merespon tingkah lakunya dengan proses belajarnya tadi, gitu. Nah, kemudian penerapan teori belajar behavioral ini mengidentifikasikan tujuan pembelajaran. Jadi, menerapkan kepada tujuan pembelajaran. Menerapkan tujuan pembelajarannya nanti apa? Mampu apa? Anak mampu apa dari pembelajaran hari ini? Perilaku hari ini anak mampu apa? Contohnya, anak mampu membedakan bentuk-bentuk geometri, ya, misalnya di perkembangan kognitif, kalau kegiatannya di kognitif, ya. Jadi gitu. Jadi lebih kepada tujuan pembelajarannya nanti seperti apa. Kemudian melakukan analisis pembelajaran, ya. Jadi lebih anak mampu menganalisis sebuah pembelajaran, kemudian membentuk dalam indikator keberhasilan belajar dan dengan mengembangkan strategi atau cara pembelajaran itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan teori learning behavioral. Jadi lebih dikategorikan kepada teori perilaku belajar anak yang kesimpulannya lebih kepada tujuan, yang lainnya lebih kepada tujuan, strategi, dan indikator keberhasilan dalam belajar itu, gitu, ya. Itu benang merahnya. Nah, kemudian masuk kepada teori kedua, yaitu cognitive learning. Ya, cognitive learning. Nah, ini masih dalam teori belajar, ya. Anak itu belajarnya harus mengikuti teori ini, gitu. Prakteknya mereka di lapangan teorinya ini. Jadi ada teori perilaku dan teori kognitif, itu maksudnya. Nah, merupakan teori yang fokus untuk memahami bagaimana kemampuan berpikir manusia atau kelompok manusia saat dia belajar. Ya, jadi kognitif ini berbeda-beda pengertiannya menurut para ahli. Jadi kalau secara ruang lingkupnya, teori kognitif ini memang kemampuan berpikir, gitu.
Jadi bagaimana cara berpikir manusia untuk hasil.